Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julia Ika Pratiwi, NIM 1905076061 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir video pembelajaran. Langsung saja simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana nih kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah, kabar ibu juga baik. Oke, sebelum pelajaran dimulai, alangkah sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya silahkan pimpin doa. Saya, Bu. Ya, silahkan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, kalau begitu langsung ibu absen ya. Silahkan kalian simak nama kalian masing-masing. Jangan sampai terlewatkan, karena kalau terlewatkan, ibu bisa alpa. Nah, kalau tidak mau di alpa, silahkan disimak. Baik, langsung saja ya, ibu sebut namanya. Yang pertama, Agus. Agus ada? Hadir, Bu. Oh, ada. Hadir. Selanjutnya, Anggi. Anggi. Saudari Anggi mana ya? Hadir, Bu. Oh, tidak hadir. Ada keterangan surat izin atau apa? Tidak ada, Bu. Tidak ada, berarti saya alpa. Selanjutnya Andin. Andin ada? Oke, Andin ada. Asfa. Hadir, Bu. Asfa ada. Kemudian Aurel. Aurel sakit, Bu. Oh, Aurel sakit. Ya, Aurel sakit. Selanjutnya Jessica. Jessica ada? Hadir, Bu. Ada. Joni. Hadir, Bu. Hadir. Nasir. Nasir izin, Bu. Nasir izin. Izin kemana? Keluar kota. Keluar kota. Katanya sudah hubungin Ibu lewat SMS. Oh, iya, ada hubungin saya. Iya, Bu. Oh, nanti saya cek ya. Baik, izin. Opi. Hadir, Bu. Hadir. Zea. Hadir, Bu. Hadir juga. Baik, ibu sudah mengabsen nama kalian satu persatu. Di kelas ini ternyata ada 1, 2, ada tiga. Ada 3 orang yang tidak masuk. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orang yang masuk di kelas ibu ya. Baik, kita mulai pelajaran hari ini ya. Silahkan buka buku paket kalian di halaman 73. Bagaimana? Sudah ketemu? Sudah, Bu. Oke. Di halaman 73, yakni bab 3. Bab 3 membahas tentang apa nih? Silahkan nih, ada yang bisa Saya, jawab? Bu, mengelola informasi dalam ceramah. Betul, kita di bab 3 membahas tentang mengelola informasi dalam ceramah. Baik, apa kalian sudah pernah mendengar ceramah? Tentu saja pastinya ya, kalian semua sudah pernah mendengarkan ceramah. Ceramah itu bisa dari orang tua, dari guru, dari teman. Ya, teman itu juga bisa, seperti menceramahi kita. Kalau misalnya, kenapa nih lambat masuk sekolah? Padahal kan harusnya turunnya tepat waktu. Dan tidak cuma teman aja, tapi bisa dari kerabat lainnya. Jadi, kehidupan kita tidak bisa lepas nih dari mendengarkan maupun menyimak. Tidak salah juga apabila kita setiap hari banyak menyimak ceramah. Dari menyimak ceramah ini, kita sangat memperoleh banyak pengetahuan dan wawasan. Kenapa sih, Bu, kita harus mendengarkan banyak ceramah? Ya, tentu karena dengan kita perbanyak menyimak ceramah, sangat banyak sekali manfaat yang kita dapatkan. Tentu saja hal ini sangat sayang kalau dilewatkan begitu saja. Jadi kalian terus aja nih menyimak ceramah, meskipun banyak sekali godaan dalam suasana menyimak ceramah.
Kita juga bisa sesekali bergiliran menjadi penceramah. Misalnya si Agus nih mau menceramahi si Jessica. Begitu sebaliknya, Jessica juga bisa jadi penceramah untuk si Agus. Jadi anak-anak, di bab ini kita akan mempelajari tentang yang pertama nih ya, mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual dalam ceramah. Yang kedua, menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual. Di dalam materi mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah, ada dua hal yang dapat kita pelajari di sini. Yang pertama, memahami informasi dan permasalahan yang didengar atau yang dibaca. Yang kedua, menemukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah. Kemudian di materi menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual. Di sini kita mempelajari tentang menelaah bagian-bagian penting dalam teks ceramah. Kemudian yang kedua, menemukan kalimat majemuk bertingkat dalam teks ceramah. Oke, sebelumnya Ibu kasih tahu dulu ya. Selain kalian simak di buku, kalian juga bisa simak materi yang Ibu paparkan di PPT. Karena Ibu menampilkan teks ceramah yang berbeda. Kalau di buku kan teks ceramahnya panjang banget. Kalau yang di Ibu teks ceramahnya sangat singkat. Kita masuk di pembahasan yang pertama, yakni mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Kalian pernah nggak sih ada keinginan tampil di depan umum? Nggak pernah? Oh, ada yang pernah. Nah, bagi yang pernah berkeinginan tampil di depan umum, jadi salah satu kegiatan berbicara yang bisa kalian lakukan adalah dengan ceramah. Dengan berceramah, kita bisa membagi pengetahuan dari apa yang kita kuasai. Bahkan, melalui ceramah, kita dapat juga nih berbagi ilmu yang kita miliki kepada orang lain. Jadi, aktivitas ceramah ini sangat bermanfaat bagi orang lain maupun untuk kita sendiri. Masuk di kegiatan 1, yakni memahami informasi dan permasalahan yang didengar atau yang dibaca. Kalian perhatikan PPT yang Ibu tampilkan ini ya. Di PPT Ibu ada perintah nih, perhatikan teks di bawah ini. Sambil kalian perhatikan teksnya, Ibu bacakan ya. Halo hadirin sekalian, saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Di hari yang cerah ini, saya hendak menyampaikan sepatah dua patah kata mengenai kebiasaan makan dan kesehatan. Sejak sekolah dasar, kita diajarkan mengenai 4 sehat 5 sempurna. Kita tahu mengenai pangan sehat dan kebiasaan makan yang baik. Namun mengapa semakin kesini semakin sulit tantangan kita untuk memiliki kebiasaan makan yang sehat? Kini kita disodori berbagai jenis makanan siap saji, kadar gula tinggi, atau makanan yang nampaknya enak namun tidak bergizi. Kesehatan utamanya dibangun melalui makanan. Apa yang kita konsumsi akan berpengaruh pada tubuh kita, baik langsung maupun tidak langsung. Daripada mengobati penyakit, lebih baik kita mengatur kebiasaan makan kita sehari-hari. Jangan konsumsi karbohidrat dan gula berlebih. Konsumsi garam secukupnya, perbanyak makan buah dan sayur, imbangi dengan protein dari susu dan daging. Mari jaga kesehatan tubuh dari makanan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga hadirin sekalian selalu sehat. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Jadi teks yang Ibu baca tadi ialah yang seringkali disebut sebagai ceramah. Mungkin ada pula nih yang mengatakan sebagai teks pidato. Tetapi teks yang Ibu baca tadi bisa ditemukan dalam berbagai kesempatan. Misalnya di sekolah, mungkin ya hampir saja setiap hari kita mendapatkannya, baik dari guru, kepala sekolah, pembina OSIS, dan pihak-pihak lainnya. Di lingkungan masyarakat pun juga kita seringkali bisa mendapatkan ceramah. Nah, dari teks ceramah itulah kita dapat memperoleh tambahan pengetahuan, informasi, dan wawasan. Jadi, kalian jika sudah memperhatikan teks ceramah yang Ibu bacakan tadi, kita dapat menyimpulkan nih bahwa yang dimaksud dengan ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Yang menyampaikan ini adalah orang-orang yang menguasai di bidangnya dan yang mendengarkan biasanya melibatkan banyak orang. Medianya bisa langsung ataupun melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan media lainnya.
Selain itu, ada pula yang disebut dengan pidato dan khotbah. Jadi untuk memahami nih kedua perbedaan dari pidato dan khotbah ini ialah yang pertama, pengertian pidato. Pengertian pidato sendiri adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif. Persuasif ini apa sih? Jadi persuasif ini berisi ajakan ataupun dorongan pada khalayak untuk berbuat sesuatu. Yang kedua, khotbah. Khotbah sendiri memiliki arti pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Baik, seperti yang kalian lihat di halaman 78, ada tugas nih buat kalian. Yang nomor 1 ini tugas individu ya, jadi dikerjakan masing-masing. Kalau yang nomor 2, ini dikerjakan secara berkelompok. Nanti di salah satu kelompok kalian membacakan teks yang ada di tugas ini. Ya, di dalam teks biru ini. Ya, di teks biru ini merupakan teks ceramah. Jadi kalian bacakan terlebih dahulu. Nanti sisa kelompoknya mendengarkan melalui rekaman atau tayangan yang sudah dibacakan oleh teman si pembaca. Lalu kalian diskusikan dan kalian ikuti aja tugas-tugas yang sudah tertera di buku tersebut. Nanti kalian kumpul di via WhatsApp, langsung saja chat ibu di WhatsApp. Terima kasih. Terima kasih, saya tutup dan saya akhiri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ya di kegiatan 2. Ini di pertemuan 2 kita di bab 3. Buka bukunya di halaman 80. Oke, sudah dibuka. Baik, langsung saja saya jelaskan. Kita masuk materi, yakni menemukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah. Dari pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengenal jenis pembicaraan yang disebut dengan ceramah. Jadi sekarang kita akan mengenali jenis informasi ataupun permasalahan yang mungkin kita dapatkan dari suatu ceramah. Informasi disebut pula penerangan informasi bersifat publisitas, ditujukan untuk umum atau publik. Kemudian informasi dalam media massa umumnya bersifat aktual. Demikian pula yang disampaikan melalui ceramah-ceramah biasanya berkaitan dengan isu-isu terhangat. Bisa dikategorikan dengan info-info yang terbaru atau yang sedang viral-viralnya. Jadi informasi ini terbagi dari beberapa jenis. Yang pertama, informasi berdasarkan fungsi. Apa sih informasi berdasarkan fungsi? Jadi, informasi berdasarkan fungsi yaitu informasi yang bergantung pada materi dan juga kegunaan informasi. Yang termasuk informasi jenis ini adalah informasi yang menambah pengetahuan, informasi yang mengajari pembaca atau informasi edukatif, dan informasi yang hanya menyenangkan pembaca yang bersifat fiksional atau hayalan. Informasi yang menambah pengetahuan ini misalnya tulisan tentang pergantian kurikulum. Selanjutnya informasi edukatif, contohnya seperti tulisan tentang teknik belajar yang jitu. Selanjutnya informasi yang menyenangkan, misalnya cerita pendek, karikatur, dan komik. Yang kedua, informasi berdasarkan format penyajian. Apa sih pengertian dari informasi berdasarkan format penyajian? Jadi pengertiannya ialah informasi berdasarkan bentuk penyajian informasinya. Di media massa dikenal berbagai bentuk penyajian, yaitu dalam bentuk tulisan, foto, kartun, ataupun karikatur. Dalam bentuk tulisan dikenal bentuk berita, artikel, karangan khas, resensi, kolom, dan karya fiksi. Yang ketiga, informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Apa sih informasi berdasarkan lokasi peristiwa? Jadi, informasi ini berdasarkan tempat kejadian peristiwa berlangsung. Dengan demikian, informasi dibagi menjadi informasi daerah, nasional, dan mancanegara. Yang keempat, informasi berdasarkan bidang kehidupan, yaitu informasi berdasarkan bidang-bidang kehidupan yang sudah ada. Bidang-bidang ini yang biasanya dibedakan itu misalnya pendidikan, olahraga, musik, sastra, budaya, dan iptek.
ada tambahan di beberapa jenis informasi. Tambahannya yakni informasi berdasarkan bidang kepentingan. Informasi ini dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, informasi yang menyangkut keselamatan atau kelangsungan hidup pembaca. Yang kedua, informasi yang menyangkut perubahan dan berpengaruh pada kehidupan pembaca. Kemudian yang ketiga, informasi tentang cara atau kiat baru dan praktis bagi pembaca untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Yang keempat, informasi tentang peluang bagi pembaca untuk memperoleh sesuatu. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, kalian buka di halaman 82. Di situ ada tugas. Tugas tersebut merupakan tugas individu, yakni dikerjakan secara mandiri atau sendiri-sendiri, tidak berkelompok. Nanti kalian kumpulkan di WhatsApp. Langsung saja dikumpulkan di grup yang sudah ada. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi yang kemarin. Di materi selanjutnya yakni menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual. Ya, dibuka bukunya di halaman 83. Di situ di kegiatan 1 ada teks ceramah. Bisa kalian simak terlebih dahulu, kalian baca di dalam hati. Ibu berikan waktu sebanyak 15 menit. Silakan kalian simak. Sudah selesai? Baik. Jadi di teks tersebut ada nih bagian-bagian yang bercetak tebal. Maksudnya apa sih kok dicetak tebal? Iya, jadi maksudnya bagian-bagian bercetak tebal ini merupakan hal penting dalam seluruh rangkaian cuplikan ceramah tersebut. Bagian-bagian tersebut merupakan bagian pokok atau dasar dari suatu ceramah. Adapun bagian-bagian lainnya berperan hanya sebagai penjelas saja. Di PPT Ibu ada tabel bagian-bagian penting. Maksudnya tabel bagian-bagian penting ini ialah dari bagian yang bercetak tebal tadi. Bagian bercetak tebal tadi ditulis di dalam tabel ini. Misalnya di paragraf 1, bagian tebalnya itu kalimatnya begini: Jepang termasuk negara kecil di Asia yang sudah maju. Selanjutnya juga di paragraf 2, yakni anak-anak Jepang membersihkan sekolah mereka setiap hari. Kalian bisa sambil coret-coret nih di buku kerja atau buku latihan kalian. Kalian juga bisa analisis yang ada di kolom biru teks ceramah. Kalimat yang bercetak tebal tadi ini hanya contoh saja. Itu contoh kalau misalnya bagian itu merupakan bagian yang sangat penting. Selanjutnya kalian cari sendiri bagian pentingnya yang mana, lalu kalian tulis di kolom yang sudah ada. Jadi penting atau tidaknya suatu uraian dapat pula berdasarkan kebermanfaatannya. Jadi begini, apabila bagian itu dianggap bermanfaat atau perlu sangat diketahui, maka bagian itulah yang penting. Sementara itu, pernyataan lain yang dirasa kurang bermanfaat atau sudah diketahui maksudnya, maka bagian itu bukanlah hal yang penting. Dengan demikian, penting tidaknya suatu uraian bisa berbeda antara pendengar yang satu dengan pendengar yang lainnya. Meskipun demikian, berdasarkan paparan yang sudah tersaji dalam teks ceramah di atas, suatu informasi bisa saja dianggap penting apabila informasi itu bersifat umum yang merangkum atau menjadi dasar uraian-uraian lainnya. Baik, di halaman 85 ada tugas. Kalian buat kelompok, sama seperti contoh yang di atas. Kalian mencari bagian-bagian penting dari teks ceramah yang ada di tugas tersebut. Silakan dikerjakan. Kelompoknya terserah saja bagaimana cara mengaturnya. Ibu serahkan pembagian kelompoknya ke kalian. Silahkan setelah kelompoknya terbentuk, kalian diskusikan, lalu kalian presentasikan di pertemuan selanjutnya. Sekian pertemuan hari ini, saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi menemukan kalimat majemuk bertingkat dalam teks ceramah. Kalian buka di halaman 89. Di situ ada cuplikan teks, kalian bisa simak dan Ibu akan membacakan teks tersebut. Peristiwa tersebut menggambarkan bahwa ada dua kelompok siswa yang memiliki sikap berbahasa yang berbeda di sekolah tersebut. Kelompok pertama adalah
mereka yang kurang memiliki kepedulian terhadap penggunaan bahasa yang baik dan benar. Hal ini tampak pada ragam bahasa yang mereka gunakan, yang menurut sindiran siswa kelompok kedua sebagai ragam bahasa kampung rambutan. Jadi di cuplikan tersebut dibentuk oleh kalimat yang panjang-panjang. Hal itu karena kalimatnya dibentuk oleh gabungan dua buah kalimat atau lebih. Hasil penggabungan itu kemudian membentuk kalimat baru. Salah satunya berupa kalimat majemuk bertingkat. Adapun yang dimaksud dengan kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa dan hubungan antara klausa tidak sederajat. Salah satu unsur klausa ada yang menduduki induk kalimat, sedangkan unsur yang lain sebagai anak kalimat. Kalimat majemuk ini terbagi beberapa tingkat, yakni yang pertama, kalimat majemuk hubungan akibat, ditandai oleh kata penghubung sehingga, sampai-sampai, maka. Contohnya, bisa dilihat di PPT atau di buku. Ia terlalu bekerja keras sehingga jatuh sakit. Di situ ada kalimat penghubung sehingga. Jadi, contoh kalimat tersebut merupakan kalimat majemuk hubungan akibat. Yang kedua, kalimat majemuk hubungan cara. Ini ditandai oleh kata penghubung dengan. Contohnya, kejelasan PSMS Medan berhasil mempertahankan kemenangannya dengan memperkokoh pertahanan mereka. Jadi di kalimat tersebut ada kata penghubung dengan, ya yang ada garis miringnya. Di kata garis miring tersebut, kata dengan ini termasuk dalam kalimat majemuk hubungan cara. Yang ketiga, kalimat majemuk hubungan sangkalan, ditandai oleh konjungsi seolah-olah, seakan-akan. Contohnya, keadaan di dalam kota kelihatan tenang, seolah-olah tidak ada suatu apapun yang terjadi. Dari contoh tersebut, ada kata seolah-olah. Kata penghubung seolah-olah ini termasuk dalam kalimat majemuk hubungan sangkalan. Yang keempat, kalimat majemuk hubungan kenyataan, ditandai oleh konjungsi padahal, sedangkan. Contohnya, pura-pura tidak tahu padahal dia tahu banyak. Kata padahal yang bergaris miring ini merupakan kalimat majemuk hubungan kenyataan. Selanjutnya yang kelima, kalimat majemuk hasil, ditandai oleh konjungsi makanya. Contohnya, tempat ini licin, makanya Anda jatuh. Ada kata penghubung makanya yang bergaris miring ini, makanya ini disebut kalimat majemuk hasil. Yang keenam, kalimat majemuk hubungan penjelasan, ditandai oleh kata penghubung bahwa, yaitu. Contohnya, berkas riwayat hidupnya menunjukkan bahwa dia adalah seorang pelajar teladan. Di sini ada nih kata penghubung bahwa yang bergaris miring. Yang bergaris miring ini ialah kalimat majemuk hubungan penjelasan. Yang ketujuh, yang terakhir, kalimat majemuk hubungan atributif, ditandai oleh konjungsi yang. Contohnya, pamannya yang tinggal di Bogor itu sedang dirawat di rumah sakit. Ada kata penghubung yang. Jadi, kata penghubung yang bergaris miring ini ialah kalimat majemuk hubungan atributif. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, di sini ada tugas di halaman 91. Jadi yang tugas pertama ini secara individu saja. Lalu yang kedua, ini membuat sebuah kelompok. Jadi kalian buat kelompok, nanti kalian diskusikan, lalu kalian analisis. Kalian cari sebuah teks ceramah, kemudian kalian analisis. Misalnya mana kalimat majemuk hubungan atributif atau misalnya kalimat majemuk hubungan penjelasan. Dicari jenis kalimat majemuknya. Silahkan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Saya tutup dan saya akhiri pertemuan kali ini. Semoga kalian bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.